Halo, salam sehat kawan Diska. Apa kabar hari ini? Semuanya kami berharap dalam keadaan sehat ya. Hari ini kembali bersama kawan Diska akan menginformasikan terkait info sehat. Pada kesempatan yang sangat terik siang hari ini, kawan Diska, kita ingin menyampaikan beberapa informasi, terutama pada kesempatan ini kita akan obrolin terkait pelaksanaan program KB. Jadi kalau kawan Diska ketahui bahwa program KB ini merupakan salah satu upaya pemerintah di dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk serta membentuk keluarga yang berkualitas. Jadi secara langsung maupun tidak langsung hal ini sangat memperbaiki tingkat kesehatan dari individu di seluruh keluarga di Indonesia. Baik, telah hadir di studio kawan Diska siang hari ini yaitu Subkor Pembinaan Keluarga Berencana, yaitu beliau adalah Ibu Sudarsi. Apa kabar Ibu? Apa kabar? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat luar biasa nih, sehat nih kawan Diska ya. Kayaknya nggak keren ya kalau kita ambil Ibu, kayaknya ibu-ibu banget gitu ya Mbak Darsi. Aku panggil Mbak ya, biar keren ya. Oke nih Mbak Darsi. Kalau kita ngobrolin program KB di depan sudah saya sampaikan ya, ini ternyata upaya pemerintah yang cukup bagus di dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Nah, kalau kita bicara dengan program KB, boleh enggak kita tahu nih program KB seperti apa saja sih? Oke, terima kasih. Mungkin baru kali ini ya saya bertemu di kawan Diska khususnya untuk mengobrolin tentang program keluarga berencana. Apa sih yang digembar-gemborkan ya? Kenapa harus ikut KB itu? Nah, selama ini KB itu meliputi programnya apa saja? Yang pertama yaitu programnya untuk pelayanan KB itu sendiri. Jadi pemberian pelayanan KB pada pasangan usia subur, baik itu KB yang MKJP maupun non MKJP. Kemudian di dalam program KB itu juga menangani tentang kesehatan reproduksi. Jadi di situ juga menyangkut untuk kesehatan reproduksi seorang wanita, khususnya bagi wanita usia subur. Di situ juga ada tentang untuk bagaimana penggerakkan pelayanan KB-nya. Jadi untuk menggerakkan sasaran datang mendapatkan layanan KB itu bagaimana? Itu jadi ternyata banyak juga ya, tidak sekedar dilayani kemudian selesai, tapi banyak hal yang harus ini. Kalau kita bicara dengan tadi nih, kita ingin tahu nih apa perbedaannya tadi apa MKJP. Nah, mungkin kawan Diska ingin tahu nih Mbak Darsi, bisa kepanjangan MKJP itu apa sih? MKJP itu kepanjangan dari metode kontrasepsi yang jangka panjang. Karena jangka panjang pasti ada waktunya nih. Betul. Metode ini sangat efektif sekali ya Bu. Karena apa? Karena dia bisa melindungi seseorang untuk ber-KB dalam kurun waktu yang panjang. Contohnya yang masuk di dalam MKJP itu adalah IUD, kemudian implan, MOW, dan MOP. Iya. Kalau boleh tahu nih, bahasanya jangka panjang nih, Mbak Darsi. Kira-kira berapa tahun ya? Umurnya atau relatifnya perlindungannya. Untuk yang karena ini efektif dan jangka panjang, seperti implan itu kisaran 3 tahun. Oh, 3 tahun. 3 tahun. Juga. Sedangkan untuk IUD itu kan bermacam-macam ya. Ada yang Novate, ada yang Coverte, ada yang macam-macam itu. Nah, itu masa perlindungannya antara 5 sampai 8 tahun. Sedangkan untuk yang MOW atau MOP itu kan yang steril ya, betul. Otomatis itu yang permanen. Jadi untuk perlindungannya panjang sekali gitu. Oke, jadi Mbak Darsi ternyata
program ini kita tinggal masyarakat lah Kota Madiun ini tinggal memilih ya, mana yang ingin mengatur kelahirannya. Jadi mau perpanjangan kayak penalti aja penambahan. Jadi kita butuh waktu 3 tahun kah, atau mungkin ada 5 tahun dan sebagainya. Tergantung. Nah, kalau kita bicara dengan kegiatan tadi sudah, kemudian kita ingin tahu nih Mbak Darsi, dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan berbagai metode pelayanan untuk KB ini sampai dengan saat ini, kondisi Kota Madiun seperti apa nih? Oke, untuk kegiatan dari program KB, khususnya ya Bu Retno ya, ini karena Kota Madiun ya alhamdulillah semua hasil-hasil yang dicapai khususnya di Kota Madiun dibandingkan di Jawa Timur, kita itu termasuk ranking yang 3 besar selalu. Keren jadi, nih pelayanan bagus nih ya, pelayanan bagus. Dan memang ada satu yang masih kita di bawah target ya, itu tentunya unmet need kita. Unmet need itu adalah angka kesertaan ber-KB bagi khususnya pasangan usia subur yang sudah tidak ingin memiliki anak tapi dia tidak ikut KB. Lah, itu loh. Jadi keikutsertaan dari pasangan usia subur tetapi dia sudah tidak menginginkan anak. Gitu. Tapi dia nggak mau ikut KB. Gitu. Itu loh. Ini masih permasalahan kita. Nah, kalau masih menjadi permasalahan, pasti ada upaya nih ya Bu Darsinya. Apa nih kira-kira upayanya? Nah, untuk upaya yang kita lakukan, tentunya kita kan di bidang KB khususnya untuk program Bangga Kencana itu kita punya kader, namanya kader pendekar dahsyat. Keren, pendekar nih. Ya, itu pendekar dahsyat itu kepanjangan dari pendampingan admin untuk menuju 2 anak lebih sehat. Nah, jadi kita berdayakan kader-kader punya kita itu untuk mendampingi yang unmet need tadi untuk menjadi peserta KB. Jadi selalu ada kegiatan para pendekar ini ya, untuk mengajak mereka untuk ikut ber-KB. Gitu. Jadi nanti unmet need kita angkanya akan semakin turun karena semakin turun itu semakin bagus. Kalau saat ini kita berada di angka berapa nih Bu Darsi kalau dibandingkan dengan kita dari evaluasi kemarin, kita masih berdasarkan data laporan yang ada di aplikasi SIGA, kita masih 12,7. Tetapi lo Bu Retno ada kalau data dari laporan C1 itu yang kita bayi detail tiap bulan kita update itu sebetulnya angka kita sudah rendah 6,4. Nah, ini kesenjangan inilah yang membuat kita nanti kita harus segera untuk memperbaiki, divalidasi nih ya, berarti terutama di aplikasinya, karena aplikasinya mungkin ada kendala sedikit yang sebetulnya sudah harus masuk di update, itu masih ada kendala-kendala di situ. Jadi nanti kita harus cross check ulang, validasi ulang yang data di laporan SIGA. Gitu. Jadi karena ada perbedaan, ini butuh diverifikasi, divalidasi. Karena ini kembali pada sistemnya aplikasi ya. Itu se-Indonesia. Jadi kan kendala-kendala itu kemungkinan terjadi seperti itu. Jadi ini salah satu upaya dari bidang KB nih ya, Mbak Darsi ya, bahwa adanya perbedaan atau kesenjangan ini terus akan dilakukan upaya untuk memverifikasi dan memvalidasi data gitu. Nah, itu terkait dengan capaian admit need-nya. Nah, kalau dibicara tentang evaluasi capaian secara keseluruhan di berbagai layanan tadi ini seperti apa nih Mbak Darsi gambarannya? Kalau untuk berbagai layanan, kalau kita itu alhamdulillah Bu Retno, untuk capaian PB khususnya MKJP kita sudah 83%. Dari padahal targetnya sekitar 45. Keren. Kita sudah di atas rata-rata. Itulah yang membuat Kota Madiun kenapa kok nanti menjadi titik
salah satu alasan kenapa Kota Madiun menjadi titik untuk kunjungan. Oh, nanti ada kaitannya nih ya, yang lagi rame kita menunggu temen yang dari sana nih ya. Yang dari yang dari sana, luar ya. Nanti kita obrolin di belakang ya, Mbak Darsi. Itu salah satunya itu. Karena kita untuk capaian KBM/KJP-nya lumayan sudah cukup tinggi. Sudah tinggi ya. Kalau capaian sudah 80, adapun target sudah di angka 40-an. Ya, 40-an. Kemudian kalau capaian di sesi yang lainnya untuk KB baru mungkin? KB baru kalau semua metode, karena kita kan ada semua metode. Iya, betul. Kita itu yang kalah di capaian KB. Kok kalah memang bertanding ya? Iya. Oh, gitu. Karena kalau kita MKJP-nya tinggi, itu harusnya memang non MKJP-nya rendah. Lah kita rendahnya yang di non. Oh, gitu. Itu berarti ada masalah di mana nih, Bu Darsi? Di nonnya itu penyebabnya kemungkinan yang pertama karena banyak pasangan usia subur, contoh nggih, kalau dia menggunakan KB yang kondom, itu dia langsung beli sendiri ke apotek. Oh, tidak terdaftar, tidak melapor, melewati Vaskes. Padahal yang melaporkan untuk ke dalam aplikasi New-Siga itu adalah Vaskes. Nah, itulah nanti kita ada permasalahan yang akan kita luruskan kembali. Jadi nanti tetap kita punya tenaga lini lapangan namanya Bapak Ibu PKB yang ada di lini lapangan ditambah dengan kader-kader pendekar dahsyat itu tadi, kita ajak kerjasama bagaimana cara untuk juga meningkatkan capaian khususnya PB yang non MKJP. Jadi setiap memang secara target sudah tercapai ya tadi ya Mbak Darsi, tapi meskipun sudah tercapai ternyata juga masih ada beberapa hal yang memang harus perlu diperbaiki kembali. Ya. Nah, kalau berikutnya untuk di capaian persalinan pasca KB pasca persalinannya ini sendiri nih. Nah, ini juga yang menarik sekali Bu Retno ya. Karena nanti yang tamu dari negara Kenya itu tertariknya di KB pasca persalinan ini. Oh, begitu. Ya. Nah, capaian kita itu memang kalau kita lihat di tingkat provinsi Jawa Timur kita itu tertinggi. Jadi berapa persen nih capaiannya? Iya, ini 81,27%. Padahal targetnya 40. 42% ya. Oke. Kita di situ. Jadi memang yang pengen menarik untuk datang ke Kota Madiun itu dari KB pasca persalinannya. Tentunya ini berkat dukungan dan kerjasama dari semua Vaskes yang ada di Kota Madiun. Ini tidak luput dari peran serta mereka gitu betul. Ya. Termasuk ini di dalamnya ada bidan praktek swasta ini betul sih? Iya. Jadi semua fasilitas fasilitas kesehatan yang ada di Kota Madiun. Nah kalau kita ngobrolin persiapan Kenya tidak luput dari hasil capaian-capaian tadi karena menarik ya. Yaitu yang membuat menarik. Kita dilirik oleh pusat itu kenapa ya Kota Madiun kok bisa terpilih hampir 90% semua yang bersalin langsung ikut KB pasca persalinan. Itu kan yang bagus sekali. Betul. Ya Bruno. Nah gitu. kalau boleh cerita sedikit nih Mbak Darsi untuk bisa sampai pada titik di mana ternyata KB pasca persalinannya itu cukup tinggi. Nih apa saja nih sebenarnya yang sudah diupayakan dari tim-tim dari KB sehingga capainya bisa berhasil seperti itu? Ya, terima kasih. Itu berkat kerjasama dan dukungan kita dari pihak rumah sakit itu sendiri, khususnya untuk karena apa? Karena rumah sakit Sogaten khususnya rumah sakit pemerintah milik Kota Madiun ini pernah menjadi juara 1 PKBRS. Jadi memang di sana sudah tenaga-tenaga yang ada di sana khususnya para bidan, pemberi pelayanan dan para dokternya itu sudah dilatih, sudah memiliki keterampilan khusus terkait pelayanan KB pasca persalinan.
Jadi mereka sudah ahlinya gitu ya. Jadi untuk angka misalnya terjadinya angka kegagalan itu sangat kecil sekali. Nah, itulah yang membuat daya tarik masyarakat itu sehingga mau untuk dilakukan ber-KB setelah persalinan. Sebelum itu kita juga kerjasama dengan para bidan yang ada di praktek mandiri. Selanjutnya bidan yang ada di puskesmas. Kita juga sudah ada pelatihan-pelatihan khusus untuk khususnya KB pasca persalinan. Nah, seperti contohnya ini kita mengambil salah satu contoh puskesmas Bu Retno ya. Dari puskesmas itu ternyata sudah ada penjaringan khusus. Oh, upaya nih. Iya, jadi sebelum sampai ke rumah sakit sudah ada screening nih ya. Penjaringan khusus nanti khususnya pada ibu hamil, mulai dari dia kehamilan sudah ditawarkan dan dikonseling tentang KB pasca persalinan. Oh, jadi semua ibu hamil yang datang di layanan ya di puskesmas khususnya ini sudah ada konseling ya untuk edukasi KB pasca persalinan. Betul. Jadi nanti dia akan bisa langsung menentukan pilihan pada saat melahirkan tadi ya. Karena kalau konseling itu sudah pada saat kondisi dia sakit, itu ya kemungkinan aja dia sudah malas juga ya menjawab. Paling ya nggak jawab ya, paling gitu karena ngerasain sakitnya. Sudah merasa sakit. Tetapi kalau dia pada waktu dia kondisi masih hamil, dia didampingi suaminya, dia nyaman, masih rileks, dikonseling, terus kita ada bukti stikernya gitu. Nah, nanti pada saat kunjungan K-nya juga kita akan tunjukkan bagaimana pelayanannya? Pelayanan cara penjaringan dari sasaran yang dari bawah tadi. Oke. Nah, kawan, kita lanjut nih ya. Ternyata keberhasilan dari program KB di mana KB pasca persalinan ini cukup tinggi, terutama di Jawa Timur juga nih ya. Ini yang menyebabkan pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit nanti akan kedatangan tamu istimewa yang nanti akan datang kalau tidak keliru tanggal 17 sampai dengan 23. Nah, ini ceritanya seperti apa? Kita tanyakan juga nih sekalian dengan Mbak Darsih ya. Ngapain sih mereka datang ke sini gitu ya. Oke. Nah, Mbak Darsih, kalau kita tadi sampaikan bahwa negara Kenya atau delegasi Kenya itu akan hadir di Kota Madiun. Selain keberhasilan dari KB pasca persalinan, ini apalagi sih yang menarik di Kota Madiun tentang pelayanan KB-nya? Untuk yang menarik dari Kota Madiun selain KB pasca persalinannya yaitu karena kita itu untuk angka kematian ibu akinya gitu kita 0 keren. Laporannya. Ini nih yang selain menarik berarti itu juga program Bangga Kencana yang ada di Kota Madiun khususnya kita yang baru-baru kita terima penghargaan ini adalah Kampung KB kita untuk Kampung KB Sejahtera Kelurahan Klegen juara 1 tingkat nasional. Oh, ini itu juga yang menjadi pendukung membuat, ya. Salah satunya itu juga yang membuat kita kenapa sih untuk negara-negara di luar sana pengen belajar tentang KB pasca persalinan, kemudian tentang Bangga Kencana, program Bangga Kencananya. Nah, gitu. Kalau kita ada daya tarik nih Mbak Darsih ya, mereka akan datang ke sini. Saya yakin datang ke sini tidak serta-merta hanya ingin melihat, pasti ingin juga belajar kan? Gitu. Oke, nah, boleh nggak kami cerita ini? Kawan Diska juga ingin tahu. Kira-kira nanti mereka ngapain aja, kegiatannya di mana saja nih? Oke, nah. Kira-kira untuk tamu Kenya itu nanti kan kedatangan mulai tanggal 17 ya Bu Retno, 17 sampai 23 bulan September ini. Jadi kurang lebih 1 minggu dia di Kota Madiun. Nah, rencana memang dia kegiatannya yang jelas itu full time-nya itu kebanyakan di RSUD Kota Madiun. Karena di sana dia akan belajar mulai bagaimana melakukan KBPP dan lain-lain. Itu di RSUD Kota Madiun nanti sudah disiapkan inovasinya yang ada di RSUD Kota Madiun itu. Seperti apa? Di sana ada layanan apa? 5 in 1, 5 itu apa saja itu. Nah, itu
Kemudian di sana juga ada Ustadz KB di rumah sakit itu. Karena kenapa kok pelayanan KB bisa berhasil? Karena di sana itu kalau dilayani KB itu tidak sakit. Nah, itu yang menarik. Pasti ada upaya atau yang menarik nih ya. Iya, betul. Sama kita lihat nih ya. Jangan lupa nanti ikuti juga nih kawan Diska, nanti akan lirik-lirik kegiatan Kenya ya. Iya. Oke nih Mbak Darsi. Nah, ini tadi ada beberapa kegiatan ya Mbak Darsi terkait dengan kunjungan delegasi Kenya. Nah, karena akan kedatangan tamu istimewa, kira-kira sejauh mana persiapannya nih Mbak Darsi untuk menyambut tamu istimewa ini? Ya Mbak Retno ya, ternyata kalau akan kedatangan tamu yang istimewa, persiapannya juga sangat istimewa. Betul. Banyak hal yang perlu kita siapkan. Tentunya ini semua lintas OPD, stakeholder yang ada di Kota Madiun semua terlibat. Jadi tidak bisa hanya serta-merta dari Dinas Kesehatan PPKB saja, tidak. Jadi semua ini karena tamu kenegaraan ya. Jadi semua membutuhkan dukungan dari semua peran OPD lintas sektor terkait. Jadi kesiapannya alhamdulillah rapat-rapat sudah dilakukan, dipimpin langsung oleh Bapak Wali Kota Madiun bersama tim dari BKKBN Pusat, bersama dari perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur sudah kita lakukan. Nah, yang nanti ada rapat lanjutannya, insya Allah itu besok Bu Retno akan dilaksanakan kembali terkait kesiapan bagaimana menyiapkan apa saja mulai dari sekecil apapun yang perlu disiapkan. Tentunya seperti konsumsi aja kita harus detail ya, karena beda ya, beda. Makanan yang harus dikonsumsi tamu itu bagaimana itu harus kita siapkan gitu. Jadi kalau boleh tahu nih Mbak Darsi, tamu istimewanya nanti sih berapa orang sih yang mau belajar, kemudian siapa saja sih yang juga ikut di dalam? Kalau sesuai dengan info ya dari BKKBN Pusat, itu yang dari negara Kenya itu peserta pelatihannya itu ada 12 orang. Ada 12 orang peserta. Nah, tetapi juga ditambah dari Kedubes ya, Kedutaan Besar Luar Negeri itu ada 2 orang. Nah, tapi baru ada info kemarin itu ternyata Bu Retno, kita ya kurang tahu ya apa menariknya Kota Madiun ya, kok ada tambahan peserta dari Bangladesh. Itu ada 2 orang. Keren. Nah, jadi nanti totalnya yang tamu dari luar negeri itu sekitar 16 orang, ditambah nanti kru dari tim BKKBN Pusat dan perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur itu totalnya kurang lebih 50. Jadi ya begitu banyak Bu Retno ternyata yang akan datang ke Kota Madiun. Pasti, itu sibuk juga ya mempersiapkan, karena yang namanya tuan rumah nih Mbak Darsi pasti ingin menyampaikan yang terbaik. Betul. Terlepas dari beberapa program yang akan dilalui oleh para delegasi nanti di Kota Madiun. Ya. Oke, nah terakhir nih Mbak Darsi, apa sih harapannya dengan adanya kunjungan dari delegasi Kenya dan mungkin tambahan dari Bangladesh tadi ke Kota Madiun? Apa nih harapannya? Harapannya adalah dengan adanya kunjungan ini menambahnya apa ya, kita Kota Madiun khususnya nama baik di mata dunia. Tentunya kita akan seperti Madiun ingin mendunia ya, betul itu. Otomatis kalau nanti kita sudah dikenal di dunia, nah apapun yang kita lakukan itu akan tetap dikenal di dunia tersebut. Selain itu otomatis nanti kita akan tukar ilmu pengetahuan juga. Mana pelayanan di sana mungkin di sana lebih baik dari kita akan ganti adopsi juga. Itu harapannya seperti itu. Oke, nah Kak Diska, ternyata cukup banyak yang harus dipersiapkan nih. Dan saat ini saya yakin seperti yang disampaikan Mbak Darsi tadi lagi dalam tahap persiapan nih. Karena kalau sampai dengan hari ini kita kan masih tinggal beberapa hari ya, 5 hari. 5 hari. Kira-kira persiapannya untuk Kota Madiun menerima tamu ini kira-kira sudah berapa persen ya Mbak Darsi ya?
Ya, sudah 75%. Oh, sudah lulus. Hampir selesai. Tinggal kemarin itu tinggal membuat paparan itu Bu Retno ya. Itu kita paparan tinggal translate ke yang bahasa-bahasa sana karena kita ndak bisa ya kalau iya harus menyesuaikan. Tapi insya Allah kalau persiapan fisiknya yang nanti lokus-lokus yang akan dikunjungi, insya Allah sudah ready semua. Berarti peran serta masyarakat juga dibutuhkan ya? Sangat. Tentunya masyarakat khususnya nanti kan akan berkunjung ke Kampung KB juga itu. Oh, termasuk lokus yang kemarin menjadi juara nasional. Betul. Kan? Itu yang akan dikunjungi di sana nanti. Baik, kawan Diska, ternyata Madiun, kota Madiun nih, kota kita tercinta, menjadi salah satu lokus kunjungan dari delegasi Kenya dan Bangladesh di dalam rangka untuk belajar bagaimana sih pelayanan KB pasca persalinan dan juga ingin melihat bagaimana perkembangan pelayanan KB di kota Madiun. Dan tidak lupa juga yang sangat menarik, para tamu delegasi ini juga akan berkunjung di beberapa lokus yang menjadikan kota Madiun itu plus ya. Plus di mana? Yaitu ada kampung KB yang sudah menjadi juara secara nasional. Ini tadi juga akan dikunjungi nih informasinya. Iya, betul. Oke, Mbak Darze, terima kasih banyak sudah hadir di Kawan Diska. Tetap semangat, jaga kesehatan yang pasti. Amin. Karena ini menerima tamu. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak Mbak Darze sudah hadir di Kawan Diska. Baik kawan, terima kasih. Tetap semangat ya, jangan jaga kesehatan. Saat ini udara cukup panas juga ya. Bahkan udara di luar sangat mendekat. Jangan lupa tetap stay tune di Proses Kota Madiun dan jangan lupa di subscribe YouTube-nya Kawan Diska. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Bye.